Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OJS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk tutorial kali ini. Kita akan melakukan penyetingan dari distribution. Kita bisa klik setting, kemudian klik distribution. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada indexing, search engine indexing, provide a brief description of journal with search engine can display listing in the search result. Nah, contohnya deskripsinya di sini bisa dituliskan di sini jurnal Comantara. Nah, supaya nanti bisa dicari di search engine, nanti bisa dimasukkan contohnya mengenai ininya Bapak Ibu, mengenai focus and scope. Saya contohkan ini website saya. Kita masuk ke search engine, ke Google, kemudian ketika diketikkan Mamah Dede, nah ketika diketikkan dan Mamah Dede, daftar Mamah Dede. Nah, ketika diketikkan daftar Mamah Dede, maka otomatis akan masuk ke website saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di website saya itu ada kata-kata daftar Mamah Dede. Bahkan ini urutan yang pertama. Sehingga ketika orang mencari untuk daftar Mamah Dede, di sini ada sekitar 218.000 artikel atau halaman. Tetapi yang pertama yang muncul ketika diketikkan daftar Mamah Dede, yaitu masuk ke website saya, Bapak Ibu, seperti itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada tulisan daftar Mamah Dede nih, daftar Mamah Dede. Dan ketika diklik, cara mendaftar menjadi penonton Mamah Dede. Nah, di titik V1 yang baru. Nah, ini cara daftar Mamah Dede sehingga terfilter oleh Google bahwa ketika mengetikkan daftar Mamah Dede, maka akan masuk ke sini gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ketika custom tag bisa di sini dituliskan apakah pakai tag atau pakai apa, silahkan gitu, seperti itu. Jadi pakai tag, kemudian di sini jurnal lingkungan atau apa dan sebagainya, silahkan, atau menggunakan kata-kata yang panjang juga boleh, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk di distribution, bisa pakai hashtag, bisa pakai deskripsi, seperti itu. Kemudian di sini aksesnya, di sini ada dua pilihan. Jadi apakah jurnal ini dapat diakses atau jurnal ini tidak untuk dipublikasikan secara bebas gitu. Kita pilih yang atas saja, kemudian save. Kemudian di sini payment-nya. Nah, payment-nya apabila Bapak Ibu nanti jurnalnya adalah jurnal internasional, kemudian nanti untuk sistem pembayaran itu supaya berlaku internasional bisa menggunakan PayPal. Dikarenakan untuk pembayaran internasional biasanya kita menggunakan kartu kredit bukan kartu debit. Walaupun ada kartu debit yang dulu itu terakhir yang diterima itu hanya Bank Permata untuk pembayaran internasional. Nah, apabila ada orang luar yang menginginkan nanti untuk membayar ke kita, nanti itu bisa menggunakan PayPal, dan PayPal-nya itu bisa disetting di OJS itu sendiri. Nah, yang pertama currency-nya, mata uangnya, kita akan cari rupiah di R. Ini jadi bukan negara, Bapak Ibu. Jadi Afghani itu adalah nama mata uang. Nah, seperti itu. Nah, kita menggunakan rupiah. Kemudian payment metode-nya apakah manual P. Jadi instruksinya di sini bagaimana cara-caranya, bisa seperti itu, atau juga menggunakan PayPal semuanya.
Jadi di sini bisa dimasukkan IPN URL-nya seperti itu. Kemudian seller akunnya juga dimasukkan. Apabila Bapak Ibu kurang familiar dengan IPN, IPN itu saya contohkan di sini nih, yang disebut IPN itu adalah seperti ini. Paypal di sini nih, sampai ke sini, ini adalah IPN, ini adalah link untuk transfernya seperti itu. Kemudian di sini juga ada identitas-identitasnya. Nah, yang disebut IPN itu adalah seperti ini. Atau apabila Bapak Ibu masih penasaran mengenai IPN, Bapak Ibu bisa menggunakan di sini melihat di URL ini developer.paypal.com/IPN. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan mengenai IPN itu seperti apa sih, sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih jelas lagi bagaimana cara mendapatkan IPN untuk masing-masing jurnal, sehingga itu akan memudahkan untuk pembayaran. Kemudian di sini ada bagiannya lagi, ada IPN Integration Guide, kemudian ada proses IPN Message, seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin nanti otomatis menggunakan PayPal, kemudian nanti akan masuk ke akun PayPal Bapak Ibu dananya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu itu untuk pembayaran, contohnya kita ada manual, nanti instruksinya di sini dituliskan, nanti save. Kemudian di sini ada required, di sini harus diisi katanya bayaran dengan mengirimkan dana sejumlah Rp sekian. Nah, kita klik save. Nah, di sini sudah tersimpan. Kemudian di sini ada permission. Di sini copyright notice. Nah, di sini bisa Bapak Ibu masukkan untuk copyright notice-nya itu. Nanti si artikel itu ketika sudah dikirimkan apakah menjadi hak otomatis dari penerbit atau pengelola jurnal atau tidak dan sebagainya. Nanti di sini dijelaskan Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang copyright notice yang sederhana. Di sini. Nah, di sini copyright notice-nya the work is lisensi under Creative Commons Attribution International lisensi. Nah, ada yang sederhana saja seperti ini. Kita bisa tekan sini. Atau bisa juga di sini dijelaskan. Jadi copyright-nya itu adalah seperti apa. Jadi ketika sudah dikirimkan itu bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian require atau to agree di part of copyright notice, bisa menggunakan pasal-pasal di sini, silahkan seperti itu. Perjanjian-perjanjian di sini dipersilahkan seperti itu. Kemudian di sini there's new required author to agree, jadi hal mengharuskan si author itu setuju tentang copyright ini. Nanti akan ada pilihan supaya mereka untuk menceklis. Kemudian base new article copyright year on, apakah di sini volume, development down from issue publication date, atau artikel berdasarkan volume atau berdasarkan si artikel. Jadi ketika artikel terbitkan itu sudah otomatis copyright. Atau ketika volumenya seperti itu diterbitkan, maka semuanya baru ada copyright-nya seperti itu. Kemudian pemegang copyright-nya itu apakah si author, apakah jurnal, ataukah pihak lain gitu seperti itu. Atau publisher di sini. Universitas Pasundan. Dan seperti itu. Kemudian nanti di sini lisensi sama seperti YouTube. Ada lisensi-lisensi yang bisa diberitahukan kepada si author itu seperti apa lisensinya. Nanti di sini ada URL-nya, nanti supaya mereka mengetahui mengenai lisensinya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu di sini tipe-tipe lisensi, jadi ada creativecommons.org, adalah suatu organisasi nirlaba untuk memfokuskan diri cakupan karya kreatif seperti itu. Nanti lisensinya ada macam-macam seperti yang tadi. Jadi yang pertama itu ada lisensi Creative Commons atribusi. Kemudian yang kedua ada lisensi Creative Commons atribusi berbagi serupa. Jadi yang berbagi serupanya itu adalah secara like, itu seperti itu. Nah, ini ada berbagai lisensi, nanti saya akan
masukkan ke deskripsi dari video YouTube ini supaya nanti lebih jelas. Nah, apabila Bapak Ibu menginginkan lebih jelas, ini bisa masuk ke creativecommons.org atau nanti akan diberitahu ini Bapak Ibu. Nih, Creative Commons, kemudian URL-nya kita paste, nanti di sini akan ada informasinya. Nah, bagaimana kesepakatan-kesepakatannya nanti akan ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Sama seperti YouTube, apakah di sana ketika di-share itu adalah ada Creative Commons atau tidak. Nanti ini tunggu saja sampai keluar, nanti Bapak Ibu bisa baca untuk copyright notice masing-masing. Nah, Bapak Ibu apabila sudah, di sini contohnya isu saja, biar nanti ketika isu diterbitkan, maka itu di sini non-komersial. Ketika diterbitkan volumenya, baru semuanya masuk ke copyright notice ini. Jadi tidak satu-satu. Klik save. Nah, maka kita sudah melakukan pengaturan mengenai distribution. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat dipraktikkan. Kemudian ini belum dijelaskan reset article permission. Nah, bisa di reset semuanya artikelnya. Contohnya sudah ada 40 yang terbitkan. Ternyata di sini lisensinya ingin berubah secara light. Nah, kalau seperti itu, berarti semua artikel akan secara like seperti itu. Jadi kalau contoh seperti ini Bapak Ibu, kalau lisensi itu. Contohnya saya membeli sebuah file buku. Nah, ada lisensinya ketika dibeli oleh saya, maka lisensinya sudah berubah ke saya dan saya bisa untuk menjual file buku tersebut. Ada kebanyakan itu hanya lisensinya hanya untuk saya saja. Jadi ketika saya memperjualbelikan buku lisensi untuk saya sendiri, itu tidak bisa. Jadi beda-beda seperti itu. Nah, ini sama juga seperti itu Bapak Ibu. Nanti di sini deskripsinya lebih jelas, bisa Bapak Ibu untuk baca. Mungkin sekian saja Bapak Ibu untuk tutorial distribution. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.